Si ayah merhatiin tuh sekitar ruangan itu. Betapa terkejutnya si ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue ya di segmen Bedah Misteri. Sebelumnya terima kasih buat antum-antum semua yang udah mampir di video ini. Jadi pada kesempatan hari ini gue mau ngelanjutin cerita di part 2. Penasaran dengan lanjutannya? Tonton sampai habis. Buat antum yang belum nonton di part 1 dan part 2 dan part 3 nya, dianjurin tonton dulu biar antum tahu jalan ceritanya. Gue mau ngingetin bagi antum yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga di channel ini biar gue makin semangat buat cerita horor selanjutnya. Oke, seperti biasa sebelum ke cerita, siapin kopi beserta cemilannya dan cerita horor dimulai. Ayah, maafkan aku. Aku merindukanmu. Oke, balik ke ceritanya ayah Nanda. Kenapa tiba-tiba hujan turun? Gimana keadaan Nanda di atas sana ya? Semoga aja baik-baik aja. Si ayah ngelanjutin baca buku malam-malam sambil ngopi. Tiba-tiba si ayah ngedenger suara pintu kamar Nanda seperti terbuka dan tertutup sendiri. Apakah anakku udah pulang? Langsunglah si ayah ngecek kamar si Nanda. Pelan-pelan dibuka tuh pintu kamarnya. Dan bener aja, Nanda ada di dalam kamar. Sejak kapan kamu pulang, nak? Nanda noleh ke arah si ayah dan ngebaringin badannya di atas ranjang. Ya udah, kamu istirahat dulu. Besok ceritakan pada ayah bagaimana keseruan di puncak gunung. Lagi-lagi Nanda diem dan ngabaiin perkataan si ayah. Si ayah dalam hati bilang, Baiklah, mungkin dia kecapean. akhirnya si ayah ninggalin Nanda di kamar dan nutup pintu kamarnya lagi. Si ayah kembali ke ruang tengah buat lanjutin baca buku. Baru mau lanjutin baca buku, si ayah baru ngeh tuh. Tunggu, kenapa Nanda pulang cepat? Harusnya malam ini dia masih di atas sana. Dan baru besok hari dia turun dari atas gunung. Si ayah ngerasain hal aneh sama Nanda, tapi dia berpikir mungkin dia tidak sampai ke puncak dan cepat kembali buat turun. Si ayah ngelanjutin baca lagi tuh dan tiba-tiba Apalagi ini? suara itu terdengar dari arah dapur. Sontak si ayah segera bangun dan ngecek apa yang terjadi. Si ayah nyalain lampu dan jalan ke dapur. Si ayah ngeliat banyak air berceceran di atas lantai. Tapi si ayah nggak ngeliat sesuatu yang pecah seperti yang didengar tadi. Si ayah merhatiin tuh sekitar ruangan itu. Betapa terkejutnya si ayah karena ngeliat banyak tanah lembab yang mengotori tempat itu. Dari mana asal tanah ini? Ini sangat aneh. Kenapa hal ini terjadi tanpa sebab? Tanpa mikir panjang, si ayah langsung beresin tempat itu dengan kain putih. Tanah apa ini? Jelas ini bukan tanah dari sini. Si ayah ngebungkus tanah itu lalu membawanya ke ruang baca. Si ayah naruh bungkusan itu di atas meja bacanya sambil diperhatiin dari mana asal tanah itu. Si ayah nggak nemuin jawaban dari semua kejadian itu. Singkat cerita, setelah kejadian itu tiba-tiba Siapa yang bertamu malam-malam gini? dibukalah kunci pintu dan membukanya. Si ayah kaget ngeliat apa yang ada di depan rumah. Si ayah ngeliat Nanda berdiri tepat di depan pintu. Dia cuma nunduk dan gak bergerak sedikit pun. Nanda, kamu lagi apa? Si ayah bingung kenapa putrinya itu bisa ada di luar rumah. Jelas-jelas tadi dia lagi tidur di kamarnya. Nanda, kamu kenapa diem aja? Apa yang sebenarnya terjadi? Nanda diem dan nunduk. Lalu pelan-pelan dia ngangkat kepalanya dan lihat ke arah si ayah dan teriak, Antar aku. Sontak si ayah kaget dan tiba-tiba terbangun. Ternyata si ayah lagi mimpi tadi.
Seketika si ayah berpikir apa yang lagi terjadi sama anaknya di gunung itu. Si ayah lalu berdoa dalam hati. Ya Tuhan, jaga putriku. Oke, kembali ke ceritanya Nanda. Nanda, bangun. Kamu jangan putus asa. Suara itu gak asing bagi Nanda, itu adalah suara ayahnya. Nanda mulai membuka matanya dan gak ada yang berubah. Nanda bener-bener ditinggal sama Reno. Nanda akhirnya nyoba berdiri, tapi kabut justru ganggu pandangannya. Kemudian Nanda jalan nurunin batuan yang licin, tanpa cahaya, tanpa teman, dan tanpa bantuan dari siapapun. Nanda terus saja nurunin trek bebatuan itu. Entah benar apa enggak jalan yang dia pilih. Yang jelas Nanda cuma ngikuti kemana kakinya langkah. Singkat cerita, akhirnya Nanda ngeliat di depan sana ada pohon yang cukup besar dan terdapat banyak buah berwarna oranye, tapi bentuknya itu mirip buah ceri. Seketika Nanda ngerasa lapar. Nanda bilang dalam hati, Apakah buah ini bisa aku makan? akhirnya Nanda nyandarin badannya ke pohon besar itu sambil natap ke arah buah itu. Dengan perasaan takut dan lapar, Nanda metik buah itu satu. Kemudian pelan-pelan gigit buah itu. Dan pertama gigit, rasanya itu pahit banget. Tapi lama-kelamaan jadi manis. Nanda benar-benar kelaparan malam itu. Sampai akhirnya dia metik lagi buah itu dan memakannya hingga lahap. Setelah banyak makan buah itu, tiba-tiba Kenapa mataku berat banget? antara sadar atau nggak sadar, Nanda ngerasa badannya itu ambruk seketika itu juga. Setelah bangun, Nanda terkejut karena pohon besar yang berbuah seperti ceri itu tiba-tiba hilang. Nanda ngabain hal itu dan tetap lanjut nuruni jalan setapak dengan tanah yang licin. Di depan sana, Nanda ngeliat seorang yang terkapar di trek. Dengan rasa takut dan hati-hati, Nanda nyoba ngedeketin orang itu. Dilihat dari pakaiannya, ternyata itu Reno. Nanda jongkok di sampingnya, nyoba buat bangunin. Reno, bangun. Dia noleh ke Nanda dan buka matanya perlahan. Dia kaget ngeliat Nanda dan sontak pelan-pelan pergi ninggalin Nanda. Pergi, jangan dekati aku. Aku gak mau mati. Siapa yang mau bunuh kamu? Aku takut kamu nendang aku ke jurang seperti yang dilakukan wanita yang mirip kamu. Aku gak akan ngelakuin hal bodoh itu, Ren. Terus kenapa kamu ninggalin aku? Maafin aku ndak. Aku takut banget malam itu. Aku dihantui rasa bersalah semalaman ndak. Dan aku kembali ke sana. Tapi aku gak nemuin kamu di sana. Udahlah, gak usah dibahas tentang kejadian tadi. Aku udah maafin kamu, Ren. Terima kasih ndak. Kamu emang orang baik. Setelah ngobrol panjang, akhirnya Nanda ngebantuin Reno buat berdiri. Dan mereka ngelanjutin perjalanan ke base camp. Reno jalan di depan dan Nanda ngikutin di belakangnya. Tapi agak sedikit berjarak. Nanda ngeliat Reno, langkahnya gak kayak malam tadi. Justru Reno gak pincang. Dia jalan ya biasa-biasa aja. Nanda heran dan mutusin buat nanya. Ren, apa kamu udah sembuh? Udah. Nanda terus ngikutin Reno dari belakang. Dan masih gak percaya kalau lukanya itu udah sembuh. Mereka terus ngelanjutin nurunin trek yang cukup licin. Nanda ngeliat di depan sana ada pohon besar yang berdiri tegak di samping kiri dan kanannya. Mereka akhirnya melewati pohon besar itu dan di situ suasananya bener-bener sunyi. Gak ada suara apapun, cuma suara tapak kaki mereka berdua aja. Dalam hati Nanda bilang, Aneh banget tempat ini. Nanda terus aja ngikuti Reno dari belakang. Gak tahu kenapa Nanda sedikit curiga sama Reno. Nanda mutusin buat jaga jarak sama Reno. Nanda berhenti sejenak sambil merhatiin Reno dari belakang. Reno kayak nyariin sesuatu sambil lihat ke kanan dan ke kiri. Entah apa yang dia cari. Nanda terus ngikutin Reno dari belakang dan tiba-tiba Nanda ngecium bau bunga kantil yang bener-bener nyengat. Nanda lihat Reno duduk sila dan ketawa.
Nanda bingung apa yang diketawain Reno. Reno, kenapa kamu ketawa? Reno cuma noleh ke Nanda, tapi tatapannya itu aneh. Akhirnya Reno kembali diem dan Nanda tiba-tiba dibikin kaget. Dilihat, Reno ngangkat kedua tangannya dan teriak. Antar aku. Kemudian tiba-tiba Reno melayang. Nanda nampar pipinya buat mastiin dia mimpi apa enggak. Ternyata tamparannya itu sakit. Berarti Nanda lagi nggak mimpi dan itu bener-bener nyata. Bau bunga kantil yang tadi dia cium tiba-tiba berubah jadi bau busuk. Nanda nggak kuat nyium bau itu. Tiba-tiba Nanda batuk dan ngeluarin darah kental dari mulutnya. Dalam hati bilang, Bau apa ini? kabut makin lama makin tebal. Nanda tiba-tiba kaget. Nanda lihat ada sosok hitam besar yang ada di pohon tersebut. Dia lihat menampakkan tinggi besar dan kukunya panjang. Sosok itu natap ke arah Nanda dan bilang, antar aku.